harus sesuai yang bagus ya. Karena yang menilai itu adalah penilai pusat. Jangan sampai Bapak Ibu nyesal nanti. Terus yang harus kita hindari adalah ingat, RPP dan modul itu kan pakai Google Drive. Iya kan? Pakai link Google Drive. Jangan sampai link Google Drive-nya terkunci. Ingat, jangan sampai link Google Drive-nya terkunci. Bu, saya udah coba di HP saya. Jangan coba di HP Ibu. Caranya begini. Link Google Drive itu kirim dulu ke HP suami. Yang bapak-bapak kirim ke HP istri. Yang masih single kirim ke HP kawannya. Suruh buka HP kawannya, bisa nggak terbuka? Kalau bisa terbuka pakai HP kawannya, pakai HP suaminya, pakai HP istrinya, atau pakai HP anaknya, berarti sudah aman. Kalau dibuka pakai HP sendiri memang bisa terbuka, karena emailnya adalah email HP sendiri. Paham kan maksud saya? Saya ulangi lagi. Untuk UKI nanti, tolong Bapak Ibu semua, file modul ajar atau file RPP-nya dimasukkan ke dalam Google Drive. Google Drive-nya jangan dikunci. Ya, Google Drive-nya jangan dikunci. Tapi harus bisa dilihat sama orang. Begitu juga dengan lapor diri yang error kemarin yang barusan dikirim sama Bu Nurul kan ada? Disuruh dimasukin ke dalam apa tuh namanya tuh Google Form kan ada? Itu Google Drive-nya pun dicek jangan sampai dikunci. Kalau dikunci tidak bisa dinilai. Kalau nggak bisa dinilai berarti nggak sempurna. Itu Bapak Ibu semua. Nah, kita lanjut. Bapak Ibu, hari ini padat ya. Dalam minggu ini tolong, ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua secara psikologinya dulu ya. Senin sampai Sabtu ini Bapak Ibu padat. Yang bapak-bapak, yang ibu-ibu yang udah punya pasangan, tolong menjaga emosional sesama pasangannya. Ini saya bilang terus jangan tertawa. Kenapa? Ingat, Senin Selasa jadwal induksi. Butuh konsentrasi. Rabu Kamis try out. Jumat adalah waktu Bapak Ibu untuk rehat istirahat. Kenapa? Sabtu sudah mulai UP. Sabtu sudah UP. Nah, jadi makanya saya bilang dari hari Senin sampai hari Sabtu ini akan ada goncangan psikologis yang harus Bapak Ibu jaga. Yang bapak-bapak, yang ibu-ibu yang punya pasangan, ngomong sama pasangannya. Suamiku, istriku, ini insya Allah hari dalam minggu ini mungkin agak lelah. Jadi mohon perhatiannya, mohon pengertiannya, maaf. Ini ibu-ibu nih kalau ngomong ya sama bapaknya. Kalau misalnya dalam seminggu ini masakannya kurang pas ya, soalnya lagi fokus mau ujian, ya Pak ya. Ibu bapak-bapaknya pun maaf ya kok dalam seminggu ini agak marah-marah, agak emosional ya dalam seminggu ini karena mau ujian. Sama anak pun ngomong. Nah, jadi artinya apa Bapak Ibu? Kita juga butuh dukungan emosional kan? Kita butuh dukungan psikologis. Terasa nggak kalau kita berantem sama pasangan, pasti kita nggak konsen ngerjain ujiannya. Nah, jadi dengan hal ini silahkan bicarakan. Baik, kemudian apalagi yang Bapak Ibu kerjakan? Bapak Ibu tolong belajar. Bapak Ibu waktu induksi dengar yang bagus, apa kata dosennya. Bapak Ibu waktu tryout dengar yang bagus, apa kata pengawasnya. Saya mohon kali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak lulus, nanti Bapak Ibu yang menyesal. Ya, sedih nanti Bapak Ibu kalau nggak lulus, sudah capek berjuang. Ya kan? Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu pakai jalur langit ya. Mulai malam ini bangun tahajud. Besok subuh mulai sedekah subuh. Kemudian mulai berdoa. Habis itu sholat duha.
Habis itu silahkan minta izin sama suami, minta restu sama orang tua, sama istri. Semoga dimudahkan segalanya. Sedekah subuh niatkan ya Allah, semoga dimudahkan, dilancarkan seluruh urusan PPG ku lulus sampai PPG kali ini. Kemudian duhanya juga dipermudah urusan Bapak Ibu. Itu jalur langit Bapak Ibu. Jalur buminya yang tadi berusaha. Itu amanah saya. Anggap saya ceknya Mamah Dedeh lagi kasih nasihat Bapak Ibu semua. Baik ya. Nah, sekarang saya sampaikan ke Bapak Ibu terkait dengan apa yang harus disiapkan ke UP. Nah, ini. Oke, saya mau menjelaskan. Inilah untuk Bapak Ibu ujian. Rezekinya Bapak Ibu alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dari abang-abang kakak-kakak sebelumnya. Ya, apa rezekinya? Rezekinya adalah ini. Bapak Ibu tidak perlu membuat portofolio, walaupun alhamdulillah kita kemarin tuh udah siapin ya, supaya jaga-jaga, supaya Bapak Ibu nggak capek, saya bilang gitu. Tapi ternyata dikasih rezeki sama Allah, dimudahkan, Bapak Ibu cuman butuh ini aja. Nah, karena waktu PPG sangat singkat, tidak ada portofolio, maka Bapak Ibu punya 2 materi uji tertulis, yaitu pilihan ganda dan uraian studi kasus reflektif, di mana soal pilihan gandanya itu adalah situational judgment test. Ini sebenarnya untuk si Kemendikbud, sedangkan kita yang setara. Kemudian PCK, Pedagogic Content Knowledge. Waktu ujian nanti Bapak Ibu hari Sabtu adalah 120 menit untuk pilihan ganda, 30 menit untuk uraian. Ya, karena ada uraian status kasus reflektif berbeda dengan tahun lalu, maka perlu segera sosialisasi. Inilah saya sosialisasi ke Bapak Ibu semua. Jadi waktu ujiannya ada 150 menit, artinya 2 jam 30 menit. Di mana 120 menitnya Bapak Ibu menjawab pilihan ganda, 30 menitnya uraian. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf sekali umurnya sudah ke masa keemasan, udah bisa belajar ngetik cepat. Diketik, tik, 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 karena itu cuma 30 menit. Tik, 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 tik. Ya, nah itu. Contoh misalnya SJT ini. SJT dirancang untuk menilai bagaimana kandidat akan bereaksi dalam situasi hipotesis berdasarkan skenario berbasis pekerjaan sebagai guru. Jadi dikasih nih permasalahan terkait pekerjaan kita sebagai guru di kehidupan nyata. Ya, saya ambil ini. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu sebagai guru dicari ini skenarionya. Kemudian pertanyaannya mengharuskan peserta untuk menggunakan keahlian dan pengalaman yang telah mereka dapatkan di posisi sebelumnya. Jadi apa keahlian dan pengalaman Bapak Ibu saat menjadi guru? Nah, kemudian untuk mengidentifikasi solusi yang terbaik untuk skenario tersebut. Jawaban Bapak Ibu atas pertanyaan-pertanyaan tadi dapat membantu menjelaskan potensi performansi kerja Bapak Ibu. Butir SJT dapat sangat bervariasi. Hal yang sama adalah adanya skenario dengan struktur yang baik mencukupi serta logistik. Kita contoh. Jadi misalnya gini Bapak Ibu, nanti ada soal SJT misalnya ya, ini misalnya soalnya, misalnya. Terus di sini jawabannya A, B, C, D, ya kan? Bukan berarti si B ini yang benar, bukan. Tetapi bisa saja si B ini poinnya 3, si D poinnya 4, si A poinnya 2, ini poinnya 1. Nah, jadi kalau jawabannya itu sebenarnya semua benar, tapi yang mana lebih mendekati? Nah, itu yang ingat untuk SJT nanti.
kalau ada soal-soal seperti itu. Harus dipahami. Nah, ujian tertulis tadi, itu tertulis CR komprehensif, nanti kan ada soal kepribadian dan sosial. Inilah dia. Studi kasus, uraiannya. Di sini nanti ada 4 yang diminta. Apa 4 yang diminta itu? Nanti saya sampaikan. Tapi yang perlu Bapak Ibu ingat, kompetensi dan tugas guru ini harus Bapak Ibu ingat. Asesmen bagaimana, rencana pembelajaran bagaimana, refleksi diri bagaimana, kepribadian bagaimana, pengembangan diri bagaimana, pelaksanaan pembelajaran bagaimana. Itu harus Bapak Ibu ingat. Nah, kemampuan pedagogi dan kemampuan profesional, kemampuan pribadian dan sosial ini masuk pada uraian studi reflektif. Nah, untuk SJT nanti 10 butir. Waktunya tadi sudah saya sampaikan 120 menit. Subjektifnya atau uraiannya 30 menit. Sedangkan PCK 50 soal. SJT 10 soal. Ada 60 soal. Nah, Bapak Ibu, ini nanti UKPPG kita. Kalau dulu kan UKM ya, sekarang UK, uji kompetensi beserta pendidikan profesi guru dan jabatan. Yang dinilai adalah RPP, video, dan studi kasus reflektif. Sedangkan uji di UP juga selain penilaian di UKIN ini, penilaian di UP-nya SJT 10 dan PCK-nya 10. Jadi ada 60 soal ditambah 60 soal selama 120 menit. Jadi prediksi satu soal itu 2 menit ya Bapak Ibu ya. Nah, sisanya itu 30 menit untuk uji kasus reflektif. Nah, apa yang diuji kasus reflektif itu Bapak Ibu? Nah, misalnya ada kasus penilaian pembeli, pelaksanaan pembeli, perencanaan pembeli, pembelajar, kesulitan siswa, perilaku siswa, penyiapan materi, penyiapan media, lingkungan aman nyaman, siswa sebagai pusat pembelajaran, maaf ya, dan lain-lain. Ini penilaian pembelajaran, ini pelaksanaan pembelajaran, perencanaan pembelajaran. Pembeli ya saya bilang, sorry. Nah, apa refleksi yang 4 tadi kan ada saya bilang. Ada yang 4 tadi, inilah Bapak Ibu. Ingat, direfleksi kalau ada satu masalah. Ini tulis. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini. Misal, masalahnya adalah siswa sekarang kurang adab. Siswa nggak usah kurang adab. Siswa tergantung pada AI misalnya ya. Siswa misalnya tergantung pada AI. Maka kalau masalahnya itu langsung, Bapak Ibu perhatikan. Masalah yang pernah dihadapi terkait siswa tergantung pada AI. Jelaskan Bapak Ibu, tulis terus yang banyak. Bagaimana menangani atau mencari solusi. Ini poin nomor 2. Bagaimana menangani atau mencari solusi terkait siswa tergantung AI. Itu poin 2. Buat terus nomor 1. Bagaimana masalah yang pernah dihadapi terkait siswa tergantung AI. 2. Bagaimana menangani atau mencari solusi terkait siswa tergantung AI. 3. Adakah keberhasilan solusi terkait siswa tergantung AI. Paham ya? Yang keempat, apa yang Bapak Ibu bisa mengambil hikmah yang terkait dengan siswa tergantung AI. Jadi itu. Jadi kalau studi kasus reflektif dikasih kasusnya, uraiannya pakai 4 itu tuh kata kuncinya. Ingat, pakai kata kuncinya 4. Yang pertama, masalah yang pernah. Kenapa Pak Dri? Aduh. Bapak Ibu jangan tekan-tekan masalah yang kayak gini-gini loh Bapak Ibu. Kita lagi nge-zoom. Hilang semua.
Jangan asal tekan-tekan ya. Oke, saya ulang. Jadi kalau udah ada jumpa refleksi, 4 poin itu Bapak Ibu. Yang pertama, masalah yang pernah dihadapi, terkait masalahnya apa yang dikasih kasusnya. Ketik terus, pelan-pelan, berpikir, belajar terus ngetik. Yang kedua, bagaimana menangani atau mencari solusinya terkait masalah yang diberikan. Ketik terus. Itu di sistem udah ada nanti, di sistem soal UP. 3, bagaimana keberhasilan solusi yang Bapak Ibu tawarkan. Ketik terus. Yang terakhir, apa hikmah yang Bapak Ibu dapat atau Bapak Ibu ambil terkait hal tersebut. Ketik. Paham ya semua? Geleng kepala kalau paham. Oke. Selanjutnya kita naik level. Ini dia. Rencana studi kasus reflektif 2025 itu sangat spesifik. Jadi bisa jadi dari media, bisa jadi masalah LKPD-nya, bisa jadi dari strategi pembelajaran, bisa jadi penilaian. Itu rencana masalahnya. Ini studi kasus reflektifnya. Ini adalah konteks media. Misalnya, ini kan deskripsi masalah atau kasus nyata, karakter siswa, karakteristik materi, kesulitan belajar, nih operasionalnya. Kalau misalnya Bapak Ibu diminta menjawab dengan bagus, Bapak Ibu bisa mendeskripsikan masalahnya dengan bagus, karakter siswanya dengan bagus, materi sulitnya dengan bagus, ketersediaan fasilitasnya yang udah apa-apa, maka Bapak Ibu masuk kategori baik sekali, nilainya 9 atau 10. Sangat komprehensif dalam menguraikan. Bisa jadi cuman baik, atau bisa jadi sangat kurang sekali kalau nggak dijawab. Mau nggak? Makanya belajar dari sekarang memahami. Nah, konteks masalah media, ini tenang, nanti saya kirim ke grup. Tenang aja. Konteks masalah media kayak gitu juga, apa yang dilihat. Konteks masalah LKPD-nya, lengkap apa enggak, atau dilihat. Nah, ini. Dah, jadi ini adalah hal-hal yang terkait persiapan untuk UP. Selanjutnya Bapak Ibu perhatikan gambar ini. Nih. Proses pengembangan soal yang udah dilakukan adalah ini di pusat udah mengembangkan soal, udah ada berapa paket soal, nanti paket soalnya diacak. Jadi jangan harap Bapak Ibu bisa minta sama kanan kiri. Kenapa? Karena satu orang cuman boleh dalam satu ruangan. Ingat, Bapak Ibu, nanti waktu ujian, kalau misalnya di dalam sekolah, ya Bapak Ibu ujian, yang pertama cek jaringan internet. Yang kedua, cek laptopnya, sanggup apa tidak, karena akan diinstal SEB untuk UP-nya. Ingat Bapak Ibu, kalau menginstal SEB, tolong perhatikan, nanti waktu try out, ingat ya, saya ulangi lagi, waktu try out SEB-nya SEB LPTK. Rabu Kamis itu pakai SEB LPTK. Setelah hari Kamis itu SEB itu aplikasi itu harus dihapus. Nanti hari Jumat udah install baru lagi sama pengawas yang baru. Pengawas untuk UP yang sebenarnya. Ingat, try out beda sama UP. Try out itu uji coba yang melaksanakan kampus dan tim yang bekerja sama. Kami kerjasamanya sama UIN Malang. Maka SEB-nya SEB UIN Malang. Jadi hari Rabu atau hari Kamis Bapak Ibu diarahkan untuk menginstal SEB dari UIN Malang. Ketika hari Kamis setelah siap tryout, itu dihapus, hari Jumat udah install baru untuk persiapan ujian hari Sabtu. Paham ya saya bilang begitu. Kemudian yang pertama jaringan, yang kedua laptopnya harus ready bagus, yang ketiga SEB-nya harus install, yang keempat pastikan tempat ujian Bapak Ibu aman. Pastikan tempat ujian Bapak Ibu aman. Contoh, kalau Bapak Ibu ke sekolah, maka kalau ada di dalam kelas itu, Bang, kalau ada di dalam kelas itu, di dalam sekolah itu ada 3 orang Bapak Ibu yang mengikuti PPG kebetulan di IAIN Lulus Maui, maka tolong 1 orang hanya 1 kelas. Nanti akan saya tunjukkan sesuatu biar Bapak Ibu paham. 1 orang 1 kelas, tidak boleh ada
Yang pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya yang nggak lulus gara-gara di kelas ada 2 orang yang ujian, atau di kelas ada orang yang masuk, atau di kelas ada yang mengintip, ada suara orang. Jaringan tadi harus betul-betul dipastikan. Jaringan, mohon maaf Bapak Ibu bagian di desa yang di pelosok, usahakan hari Jumat kok memang harus ngungsi ke kota. Cari tempat yang bisa untuk ujian Bapak Ibu yang nggak ada suara apapun, hiruk pikuk apapun. Kalau numpang rumah saudara silahkan. Ini udah saya ingatin Bapak Ibu. Kalau di rumah boleh Bu, boleh. Tetapi dengan syarat harus di kamar dikunci, anak pun nggak boleh masuk, suami pun nggak boleh masuk dari jam ujian sampai selesai. Karena rata-rata yang terjadi gagal ujian bukan karena dia nggak pandai, tapi karena ada kecurangan, karena ada yang masuk, karena ada suara selain dia, karena ada dikira pengawas, ada yang memberi jawaban. Yang harus Bapak Ibu pahami. Percaya apa yang saya sampaikan. Itu pengawas ketat. Jadi kalau bisa ikuti apa kata pengawas dengar. Bu, kalau saya mau ke kamar mandi bagaimana Bu? Izin. Langsung sama pengawasnya dada-dada dilambai di Zoom. Bapak, Ibu izin saya sekali mau ke BAB, mau BAK, mau ke kamar mandi. Saya izin mau ke toilet. Harus begitu. Sediakan air minum. Waktu ujian gelasnya di samping, nggak ada lagi balik-balik, snack sediain juga. Tisu sediain, apapun sediain. Kenapa? Karena nanti yang kewalahan Bapak Ibu semua. Kalau misalnya ada yang sakit mah Bu, sediain makanan terus, jangan minta orang antarin, nggak boleh ada orang masuk. Kalau memang di dalam kelas, printkan kertas sedang melaksanakan UP, tolong tidak mengganggu kami. Itu tempel di depan pintu kelas. Di kamar juga Bu. Bahkan yang pengalaman tahun lalu, dia di rumah, sampai rumahnya dikunci di dalam, anaknya sama suaminya diusir dong di luar. Nggak boleh masuk. Segitunya Bapak Ibu perjuangan yang harus Bapak Ibu lakukan. Oke. Saya mau nujuin yang mana lagi ya, sebentar, ini bukan. Oke, sebentar ya, ada satu lagi filenya. Bentar ya Bapak Ibu. Nah ini dia. Nah coba perhatikan ini Bapak Ibu. Ini udah diwanti-wanti di pusat. Sosialisasikan kepada mahasiswa. Jangan berpikir untuk berbuat curang. Karena curang sama dengan tidak lulus. Jujur berpeluang sangat besar untuk lulus. Jadi intinya di sini Bapak Ibu jujur. Nggak usah Bapak Ibu pakai joki-joki, nggak usah Bapak Ibu bayarin orang rugi, saya bilang kayak gitu. Kalau nggak lulus bed ini, ada bed selanjutnya. Tapi kalau curang Bapak Ibu di blacklist dari UP, UKM, PPG, berarti seumur hidup Bapak Ibu nggak bisa lagi UP. Tapi kalau Bapak Ibu nggak lulus di sini, Bapak Ibu bisa nanti Bapak Ibu bisa nanti ke bed selanjutnya, atau nggak lama, cuma 1,5 bulan. Ada 5 bed dalam tahun ini. Cuman untuk UP aja nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu nggak lulus cuman karena curang, itu langsung di blacklist dari pusat merah langsung Bapak Ibu di UP-nya. Mau nggak? Nah itu kalau nggak mau. Jangan nyesal nanti pokoknya. Lihat nih mahasiswa saya kan padahal 1.101 orang. Tapi yang masuk Zoom aja 651. Cuman kenapa? Karena yang lain nggak mau lihat HP. Itu yang saya bingung. Nanti tanya-tanya tuh. Makanya saya malas kan jawab Japri. Kenapa? Karena nggak mau berusaha mereka untuk mencari sesuatu. Nanya di grup. Enggak Japri, maunya terima beres. Kami kesel. Yang dihadapi itu 1.111 mahasiswa, 1.101 mahasiswa loh Bapak Ibu. Itu yang mau bilang. Nah ini lihat, perhatikan ini kecurangan yang semester lalu. Bed lalu. Diganti orang lain, peserta perempuan diganti dengan 2 laki-laki. Dalam kecurangan selalu ada yang tidak semua. Lihat nih, perhatikan. Ini yang pertama roknya hitam. Badannya kurus. Kemudian diganti. Roknya lain, jilbabnya juga lain, badannya berisi.
Karena nanti ujiannya Bapak Ibu ingat, ujiannya ada laptop untuk ujian, ada kamera, HP untuk memvideoin kita. Ini dia posisinya. Makanya jaringan HP, internet harus banyak, harus cukup. Satu paket untuk HP, satu paket untuk ini. Dan perhatikan Bapak Ibu, selagi saya masih ingat. Diingat ya, mohon diingat kalian saya bilang. Paket HP itu, kalau HP tadi usahakan matikan nelpon. Karena ketika jaringan internetnya, ketika HP Bapak Ibu ditelepon pakai paket biasa, maka jaringan langsung terputus, membal semua, hilang semua. Paham maksud saya ya? Jadi yang khusus pakai internet. Kalau bisa ya wifi aja, matikan paket nelponnya. Kayak mana caranya jangan tanya sama saya, cari tahu sama teman-teman PPG yang lain. Tanya di grup, itu gunanya grup, nanya gimana, jadi saling share. Yang lain pun jangan pelit ilmu Bapak Ibu. Percayalah saya, kalau pelit ilmu, gak berkah ilmunya. Malah dengan Bapak Ibu membantu menjawab di grup, mungkin Allah mudahkan segala urusan Bapak Ibu, niatkan aja. Dah, ini kecurangan yang pertama. Kecurangan yang kedua, perhatikan. Beberapa pelanggaran yang menyebabkan dia tidak lulus ini. Ini, nah, walaupun Bapak Ibu tidak punya kamera belakang, perhatikan, pengawas bisa membalikkan kamera Bapak Ibu. Ini adalah di belakang kamera, ada yang kasih jawaban. Ini juga di belakang kamera, ada yang kasih jawaban. Ini juga ada yang kasih kode. Itulah dia. Ketahuan tidak lulus karena nggak jujur. Ini membantu di belakang kamera. Ini dia kan di belakang kamera. Padahal bu, kamera laptop kami nggak ada kamera belakang. Tenang aja, pengawas lebih cerdik daripada Bapak Ibu. Nampak-nampak di belakang. Nah, ketahuan dia kasih jawaban ini. Dikiranya nggak nampak. Makanya saya bilang jangan ada satu manusia pun masuk ke dalam ruangan Bapak Ibu. Kok di kamar sendiri. Anak nggak boleh, suami nggak boleh. Membantu di belakang peserta. Nih lihat nih, ini pesertanya yang ujian. Di belakang ini yang kasih jawaban. Jangan di ruang tamu, di kamar, di ruangan. Membantu dengan kode jawaban. Nah, ini di belakang kamera juga. Membantu dengan kode jawaban. Misalnya itu A ya, A, B, C, D, E. Misalnya, lah nggak usah Ibu Arab. Bapak Ibu Arab nggak usah. Misal nanti Bapak Ibu semua. Menyediakan jawaban studi kasus. Nah, nih, dikasih jawaban studi kasusnya. Ngetik dia. Nggak lulus juga Bapak Ibu. Menyediakan jawaban studi kasus dia pakai laptop. Jadi ada laptop, kemudian di depannya ada laptop lagi untuk jawaban. Ketahuan tuh nyampe. Menyiapkan studi kasus di tembok. Jadi dia ujian, kemudian tapi nggak ada orang memang. Tapi dia pakai kertas pleno, ditaruhnya di sini. Iya Bapak Ibu malu loh kok ada foto begitu. Kalau udah ada niat-niat curang, ya Allah, tarik dan minta ampun, istighfar sama Allah. Ya, supaya Bapak Ibu semua aman. Saya bilang jangan curang. Karena kami nggak bisa bantu LPTK Bapak Ibu. Yang bisa bantu hanya diri Bapak Ibu sendiri. Baik ya. Saya lihat dulu ada nggak pertanyaan di grup. Soalnya kok sebentar. Menanyanya di apa ya? Di komunitas masing-masing aja ya. Kalau ada ya. Oke. Akidah akhlak nih, ada kelas akidah akhlak. Ya Pak Eko, tanya Bu apa sih Pak Eko? Mau tanya langsung aja pertanyaannya. Nggak ada yang nanya. Nanyanya di apa ya? Oke, saya buka raise hand. Silahkan mau bertanya dulu. Saya buka suaranya, raise hand dulu.
Jajat Sudrajat. Oke, Pak Jajat Sudrajat? Enggak ya? Oke, tidak. Baik. Yang mau nanya di grup silahkan. Izin bertanya Bu, ini Bu Emi Fauziah dari Akidah Akhlak. Bagaimana kalau ketika UP terjadi masalah sinyal atau laptop yang tiba-tiba error, apa boleh minta bantuan ke orang lain yang lebih paham? Nggak boleh. Minta bantuannya ke pengawas. Bu pengawas, maaf, Bu pengawas, halo, kasih kode. Bapak, Ibu pengawas, maaf, ini rusak. Nah, kasih kode. Kan ada tuh kan? Kasih dulu kode. Misalnya dia bilang, Bu, ini error, boleh nggak saya panggil orang lain untuk ini? Kalau dikasih izin baru boleh. Makanya saya bilang, kalau ke kamar mandi, sesak BAK, BAB, itu pun harus, harus tanya juga sama beliau. Siapa pengawasnya? Nah, gitu. Ya. Bu Rahmi, untuk studi kasusnya mapel selain akidah akhlak gimana, Bu? Ya sesuai mapel. Yang sesuai itu. Mapelnya apa? Itu dia. Assalamualaikum Bu, mohon maaf mau tanya. Untuk tryout pengerjaannya apa harus menggunakan kamera seperti lainnya yang pengerjaan UP? Sama. Disetting sesuai UP supaya Bapak Ibu terbiasa. Biar siap menghadapi UP. Ya kan? Biar siap kan? Kalau misalnya nggak dibuat kayak UP, nanti pas UP-nya terkejut. Ya. Tanya bobot nilai masing-masing poin ujian passing grade. Kalau untuk UP 70, di tag ya, kalau mau nanya di tag nama saya. 70, jadi kurang dari 70 itu nggak lulus. Nah, kalau kurang 70 tapi dia jujur, bisa jadi ada bantuan dari pusat. Tapi kalau udah nggak jujur langsung di blacklist. Maaf Bu Rahmi, apakah nanti untuk studi kasus kita yang milih? Enggak, studi kasus, nanti, kasus media. Nanti langsung ada soal di laptopnya, itu langsung keluar, soalnya masing-masing beda. Ya. Kalau kita mengajar Raudatul Atfal tapi PPG Akidah Akhlak, untuk studi kasusnya apakah tetap pakai Akidah Akhlak? Iya, Akidah Akhlak yang dipakai. Ya. Bu, untuk studi kasus itu dari Pak Kasus nanti apakah diacak atau kita pilih? Dibuat sama sistem. Jadi tidak ada acak, tidak ada pilih, memang dibuat untuk ini siapa, itu siapa. Jika sedang UP terus mati lampu, nah perhatikan, jika terus sedang UP mati lampu, ini yang paling mengkhawatirkan. Kalau mati lampu, kalau biasanya ya, ini kan kalau dulu kita kan ada per kabupaten. Jadi kalau ada orang beberapa kabupaten itu, silahkan silahkan koordinasi sama pihak PLN. Dulu biasanya satu kabupaten itu mereka buat surat ke PLN untuk tidak ini. Tapi kalau memang mati lampu itu terkait itu silahkan memang kalau memang cuma sendiri di desa tersebut nggak ada apa-apa, berarti lapor ke pengawas, maaf kami mati lampu, harus lapor cepat. Pokoknya intinya Bapak Ibu tuh sama pengawas urusannya. Bu, tadi Bu bilang waktu UP harus tidak ada suara sama sekali. Kalau suara azan, ya elah suara azan ya boleh lah, mohon maaf. Ini minta dicubit juga semua. Untuk studi kasus berapa soal? Nggak tahu saya. Intinya cuma 30 menit. Bu, maaf mau tanya. Kalau saya ambil video UKIN tanggal 16 dan upload tanggal saya belum ambil video karena itulah nggak dengar kan. Padahal udah 1 bulan yang lalu saya bilang ambil terus segera. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Pak Basuki, saya mau tanya Bu terkait kamera laptop buram. Ya nggak apa-apa, yang penting nampak muka Bapak, jangan muka orang. Bu Rami, apakah aplikasi untuk UPLPTK punya file? Kalau ada agar kami langsung, oh nggak bisa. Dah, jadi nanti sabar, kita nunggu instruksi ya. Jangan ada yang menyebarkan info yang hoax-hoax dulu. Bapak Ibu, saya bilang kalau ada info, ini saya sering kali nih, saya menghapus beberapa pesan dari teman-temannya. Kalau ada kan ada yang bimbel-bimbel itu kan sering kirim informasi ya. Nggak usah di-share ke grup Bapak Ibu ya. Nah, dengar yang kami sampaikan aja. Atau nanti kan Bapak Ibu dimasukin ke grup pengawas tryout dan UP. Dengar yang di situ.
Kalau yang dikirim dari bimbel-bimbel tuh jangan dulu diterima. Nanti kasihan Bapak Ibu yang lain, teman-teman yang lainnya. Bapak Ibu nanyanya jangan di Zoom ya, karena kalau di Zoom udah pasti nggak terbaca saya. Banyak kali udah 100 lebih pesan. Di grup saya bilang. Waktu unggah video praktek pembelajaran apakah hanya sampai 13 saja? Ini unggah ke YouTube. Sedangkan ke UKIN-nya belum buka. Jadi dengar instruksi saya, jika nanti mulai upload ke UKIN, ini upload ke YouTube saja. Kalau lewat di tanggal 13, Bapak Ibu, perhatikan. Di YouTube itu kan ada tanggal upload ya. Kalau lewat tanggal 13, ketahuan sama pengawas. Mau nggak nilainya dikurangi? Itu maksud saya. Upload paling telat tanggal 13. Berarti tanggal 13 upload. Jangan mau seenaknya kita aja. Ikutin apa aturan perintah dari pusat. Jangan mau, Bu kami kayak gini Bu. Nggak ada cerita, ikut aja. Bu Rami mau tanya, apakah itu benar Bu? Masalah tentukan LMS secara asca atau tidak? Apa ini? Masalah media. Iya, nanti itu nanti kalau masalah studi kasus itu bukan dari LMS, langsung dari UP-nya, ya. Nanti jadwal dikirim. Oke. Kalau sambil UP, sambil ngemil, boleh nggak katanya? Saya bilang siapin aja minuman sama snack, nanti izin Bu, kami ini. Maaf Bu, studi kasus ada target jawaban, misalnya 500 kata atau tidak. Tapi berikan yang berkualitas, bukan yang kuantitas. Kuantitas tuh jangan banyak tapi nggak ada isi. Tapi kualitas itu dia sedang, cuman berisi. Ibu, bagaimana ketentuan 1P jam pelaksanaan? Jam pelaksanaannya UP selalu jam 7 sampai jam 2 siang, termasuk sesi mana saja. Untuk baju tetap, jangan ikutin yang ngomong orang. Baju putih, rok atau celana hitam, peci hitam, jilbab warna hitam. Jangan sibuk ikut aturan kampus lain, ini secara nasional. Bu Rahmi, dari Senin sampai Sabtu kemarin anak MI sedang asesmen madrasah sehingga murid tidak datang. Jadi tanggal 14 baru ambil video. Udah saya bilang dari dulu ambil video, udah saya voice note. Bu Rahmi, saya sudah unggah video UKIN tapi tidak pakai cover. Ya udah, nanti paling nilainya dikurangin sama penguji. Dah. Terus ada lagi nggak ya? Untuk tugas video apa bisa dikirim di Google Drive? Tidak, itu nggak boleh. Yang di YouTube itu yang 40 menit, yang di Google Drive itu video full. Ya. Oke, sekarang saya jawab yang raise hand. Pak Andi Pratama. Andi Pratama. Oke. Silahkan Pak Andi. Pak Andi Pratama. Udah. Oh ya Allah, sorry. Udah ask to unmute dulu. Jadi udah saya ask to unmute lah. Nggak jadi. Oke, nggak jadi ya wis. Di lower hand yang kalau nggak jadi ya, mohon maaf Bapak Ibu. Lower hand. Elsa, jadi yang nggak mau bertanya, tolong dimatikan suaranya. Matikan raise hand-nya. Jadi saya pun tahu. Oke, Elsa Sylvia. Jadi Elsa Sylvia, saya ask to unmute. Enggak, berarti ini enggak ya. Dede Nuriani, jadi sudah ask ya, Bu. Oke. Oh, Bapak-bapak. Oke, Pak Dede. Iya. Mangga. Ini Bu, kemarin teh bikin video di upload ke YouTube ya. Tapi pakai hashtag di deskripsinya, boleh diulangi lagi hari ini? Edit aja, bisa diedit. Nggak usah ulang, kita edit. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Dede. Oke, selanjutnya Bambang Wiryadi.
silahkan di unmute Pak Bambang Wiryadi. Oke, nggak jadi nih kayaknya. Ya Bu. Oke, silahkan Pak Bambang. Ada yang mau ditanyakan? Jadi yang video OP-nya tuh Bu, yang edit sama yang enggak yang belum diedit itu dikirim dua-dua Bu ya. Kalau yang sudah diedit masukkan ke YouTube. Kalau yang belum diedit atau full itu masukkan ke Google Drive. Iya. Oke Bu, makasih Bu. Sama-sama. Selanjutnya Bayi Suni SPDI. Jadi nanya Pak Bayi Suni, di unmute Pak Bayi Suni. Oke, nggak ada. Siang, Ibu. Oh siang, oke. Gimana Pak Bay? Nah, Dari mananya Bapak? dari Madura, Ibu. Baik, Madura. Silahkan. Ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas bantuannya Ibu. Yang saya tanyakan terkait dengan studi kasus, Bu. Untuk studi kasus, bekal yang harus kami pelajari, yang paling harus kami pelajari itu apa, Bu? Itu. Yang 4 tadi, belajar menulis, belajar mengarang, belajar bagaimana mencerna sebuah masalah. Nah, karena kalau kita ada belajar, ada membaca suatu masalah, kita bisa menguraikannya. Tapi kalau kita nggak ada baca sedikit pun, kita nggak bisa menguraikan bagaimana mencari solusinya. Begitu, Bapak. Oh ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama Bapak. Terima kasih. Oke, selanjutnya Debbie Damayanti. Jadi nanya nggak nih Debbie Damayanti? Debbie Damayanti, saya sudah ask ke unmute. Tidak ada ya. Oke. Elvi Irawati Harahap. Jadi bertanya. Elvi Irawati Harahap. Udah masuk ini. Yang punya ini. Punya YN. Masa? Udah deh. Itu belum terpilih. Nggak ada? Oke. Berarti Elvi kita ini. Budi Gunawan S. Yang mau bertanya silahkan di raise hand. Oke, Pak Budi. Ya. Terima kasih Bu. Yang pertama saya ingin bertanya tentang masalah UP Bu. Itu nanti berarti kami nanti pada saat UP itu berurusan dengan pengawas, dan itu nanti informasi lebih lanjut atau pembagiannya itu tetap informasinya dari Ibu atau dari LPTK ya Bu ya? Oke, dengar. Oke, saya stop dulu. Terima kasih Bapak udah ingatin saya. Jadi kan Bapak Ibu, nanti ada informasi dari saya yang saya share atau saya teruskan dari pusat. Informasinya begini. Bapak Ibu semua, tolong di-print kartu UP-nya. Nah, di kartu UP nanti, di situ ada keluar link WA. Saya ulangi lagi, akan keluar link WA. Link itu adalah link resmi dari pusat. Maka Bapak Ibu klik link tersebut atau Bapak Ibu ketik di WA, itu masuk ke grup itu ada pengawasnya di situ. Bagi yang tidak masuk, dicek lagi, jangan kurang karena linknya kan panjang. Ada spasinya, kadang S-nya harus S besar, A-nya harus A kecil, angkanya 0 bukan O. Itu harus dicek, jangan, Bu kami nggak bisa masuk, Bu nggak, aduh pusing kepala saya kalau kayak gitu. Bu kami nggak bisa masuk grup WA, Bu nggak bisa. Diperhatikan dulu, dicek. Ada garis miringnya 2. Garis miring itu ada yang kayak gini, ada yang berlawanan, dicek. Jadi benar-benar kalau bisa di-copy langsung dari yang kartu itu. Nah, itulah yang kartu resmi. Di dalam grup itu bukan hanya LPTK, IAIN, Losmawi saja, tapi semua seluruh Indonesia. Jadi jangan ribut-ribut kali lah, malu kita. Ini dari mana Bapak? Oh dari IAIN Losmawi. Aduh malu saya nanti kok dibilang kayak gitu. Ya. Nah, jadi akan ada grup resmi dari kartu ujian yang kalau nanti saya bilang ini akan dikirim informasinya. Oke, lanjut Pak Budi. Ya, berarti kami sifatnya menunggu informasi resmi dari LPTK. Benar, ya? Benar. Pokoknya kan
kalau ada informasi di grup dari teman harus install ini SEB, jangan dulu. Dengar saya dulu. Atau Bu Nurul informasinya. Dengar dari kami berdua. Kalau ada informasi dari teman-teman jangan dulu, diabaikan dulu. Maksudnya diabaikan gini, kecuali ya kalian satu grup di UP itu lain. Ya, misalnya kan kelas PAI sama kelas PAI itu ada informasi di UP-nya begini. Konfirmasi dulu. Jangan nanti kalian kayak menyebar informasi yang takut saya tuh nanti kan gini. Di grup Bapak Ibu tuh kan ada yang umurnya masa pas keemasan ya. Tiba-tiba pas dapat informasi itu dikira langsung aja. Nah, ini lihat kan udah ada lagi yang share screen. Saya cubit nanti. Dah. Oke. Ya. Ada lagi Pak Budi yang mau ditanyakan? Satu lagi Bu, berarti Oke. penguatan aja Bu, berarti untuk UP memang nanti tunggu informasi resmi baru bergabung nanti dengan grup yang ada memang pengawas untuk itu sendiri. Ya, pokoknya intinya apa yang di-share sama saya, apa yang di-share sama Bu Nurul, apa yang di-share Pak Usaiman itu bertiga kami di grup itu langsung sigap. Kayak gini kan tiba-tiba kita harus Zoom kan, padahal nggak ada tadi malam informasi mau Zoom. Tiba-tiba ada harus Zoom. Nah, itu harus sigap segera. Bapak Ibu install ini. Cepat. Bapak Ibu daftar UKIN. Cepat. Udah dengar? Ya. Bu, ini terakhir tentang UKIN ini Bu, tentang UKIN. Itu kan tadi Ibu sampaikan bahwasanya file yang diedit itu upload ke YouTube, kemudian file asli kita masukkan ke Google Drive. Betul. Ya. Itu walaupun sebesar apapun nanti video aslinya otomatis full semua harus masuk ke dalam Google Drive gitu Bu. Benar. Karena gini, takutnya gini, pengujinya nanti kan pengujinya takutnya pengen lihat full semuanya kan. Lihat nih, kayak saya ini ada yang informasi nih, siapa nih? Gratis. Nih ya di chat Zoom tuh. Kepada yang terhormat kepala sekolah nih Kak Kusumo, trainer speaker nasional. Nah, yang kayak gini-gini hati-hati. Jangan asal-asal info, masukin WA. Nah, itu nggak usah diikut-ikut nih. Ini orang-orang yang mau mencari keuntungan di dalam, ini kan yang masuk-masuk ini adalah orang-orang yang mau mencari keuntungan di dalam grup kita, mau cari uang sama Bapak Ibu. Ini saya bilang walaupun orangnya ada di sini. Walaupun penjahat-penjahatnya ada di sini, saya bilang terus. Kan saya sering mengeluarkan orang dari grup ya. Nanti keluarnya, nanti Bapak Ibu ditipu. Terus saya ingatin lagi ya, lagi bicara menipu-menipu. Kalau misalnya nanti kan Bapak Ibu udah masuk grup pengawas, baik pengawas TO maupun pengawas UP. Perhatikan nomor admin dan pengawasnya. Ada juga orang yang menyusup menjadi pengawas minta misalnya gini, saya mau Bu Elfauzah kirim uang sama saya hari ini juga 5 juta rupiah supaya lulus. Nggak usah hokpen. Paham? Nggak ada yang menjamin Bapak Ibu lulus kalau Bapak Ibu suruh kirim uang. Percaya sama saya, ini saya rekam. Jadi ini yang di grup ini barusan ada yang kirim nih, Ice Breaking Press ini orang-orang yang mau menjebak Bapak Ibu. Nggak usah dengar nih, nih Ice Breaking. Kan berapa kali nih si Ice ini? Mana si Ice ini? Saya mau keluarin dia lah. Dari sinilah mau saya blacklist ya. Nih Ice ini. Diblokir ini ya. Keluar dia langsung kan? Belum pun saya mau tekan Ice, dia udah langsung keluar. Nah, udah keluar sendiri dia tuh. Nah, tuh udah keluar tuh. Ya. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin Bapak Ibu. Bapak Ibu mudah menjadi Bapak Ibu guru profesional. Jangan mau dibodoh-bodohin. Ya. Jadi sama orang kayak gitu. Nah, oke ya. Berarti Bu, walaupun besar sebesar seperti saya Bu, video UKIN-nya itu kan ada hampir 8 giga, itu tetap aja upload semua sebesar upload itu. Upload aja Pak. Takutnya gini, nanti dibilang dia ada alasan para pengawas itu ada penguji UKIN ini ada alasan saya nggak bisa nilai Bu Rahmi. Oh nggak boleh. Apa alasan Bapak Ibu nggak bisa nilai? Ini video fullnya nggak ada di buat alasan nih. Saya nggak bisa. Jadi saya bilang ada tuh. Coba Bapak Ibu cek. Jadi saya kan bisa memperjuangkan Bapak Ibu juga untuk dinilai. Oh antisipasi kami lah Bu ya. Oke, benar. Oke siap. Makasih Bu. Oke. Baik kita lanjut Pak Budi selesai. Ya, terima kasih. Silakan di unmute suaranya. Bayi Haki ada jadi mau nanya Bayi Haki. Bu jadi Bu. Oke, silakan Pak Bay. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan saya dari Madura, Bu. Ya, salam Madura. Nah, yang saya mau tanyakan ini tentang UP, Bu. Nah, nanti di tryout itu kan ada teman yang bilang bahwa waktunya itu 30 menit kan seperti itu. Untuk studi kasus. Kan teman yang bilang, kalau studi kasus itu saya bilang dan dari pusat dibilang. Memang memang dari pusatnya sana segitu. Ya, 30 menit. Jadi untuk mengerjakan studi kasus yang 30 menit dengan beribu-ribu karakter, kayaknya tidak cukup untuk yang 30 menit itu, Bu. Yang saya mau tanyakan itu apakah ada solusi dari Ibu untuk menjadi patokan bagi kita ketika mau mengerjakan studi kasus seperti itu? Makanya pakai 4 poin tadi, Pak Baihaki. 4 poin itu saja yang saya sampaikan. Nah, 4 poin itu kalau udah aman di 4 poin itu, maka insya Allah Bapak mudah. Nah, ya. Siap. Yang selanjutnya Bu, untuk penguploadan video praktek mengajar, apakah harus tanggal 13 yang diupload, Bu? Kan saya bilang tadi, inilah yang kayak gini manusia-manusia kayak inilah mau saya cubit. Dari tadi udah saya bilang kalau misalnya tanggal 13 lewat tanggal 13 itu di YouTube-nya udah tertata, tertulis di situ tanggal berapa Bapak upload. Udah saya bilang. Nggak dengar lagi. Ya kan tadi udah saya bilang. Makanya didengar saya bilang. Lewat tanggal 13 di YouTube tertulis ya. Oke, bersama saya ingat terus itu merepet-repet saya kalau salah terus. Oke, Pak Bayu ya. Iya sama saya. Jangan cari perkara sama saya. Oke, Pak Bayu dah. Oke, Pak Bayu dah. Azam Nurjaman. Jadi bertanya? Iya, Bu. Oke, Pak Azam dari mana? Saya dari Tasikmalaya, Bu. Ya, mangga. Iya. Kemarin kan, saya mau nanya terkait video asli ya, Bu. Kemarin itu karena ketakutan ukuran yang besar videonya, jadi saya bikinnya di part-part, Bu. Jadi nggak apa-apa itu, pisah-pisah gitu. Bisa. Ya, tapi ya, Bu. Pokoknya jangan menyulitkan penguji. Oh iya. Intinya kita kan gini loh, kita kayak cari muka sama penguji, kita kasih servis sama penguji, tolong loh nilain punya saya, video saya, tolong dong nilain RPP saya. Jadi yang bagus jangan memproses pas dia mau buka videonya, nggak bisa kita kunci YouTube kita. Pas kita mau dilihatnya video, RPP kita, modul ajar kita, LKPD kita, nggak bisa kita kunci, males dong dia nilai. Oh iya, Bu. Jadi kalau bisa diedit, disatukan, jangan sampai terpisah-pisah. Ya. Oh iya, jadi yang mentahnya itu, Bu, disatukan saja gitu. Oh, yang mentah nggak masalah. Yang saya kan ini, yang YouTube ya, yang full. Oke, Bu, siap, Bu. Oke, baik. Udah cukup? Cukup, Bu. Baik. Anik Dwi Prasetyaningsih mau bertanya? Anik Dwi Prasetyaningsih. Oke, nggak ada ya. Elvi Irawati Harahap mau bertanya? Sudah saya unmute. Nggak ada Elvi Irawati. Assalamualaikum. Ada Bu. Sudah, silahkan. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan kan, Bu. Sebagian udah terjawab. Kemudian saya menanya ini, Bu. Kalau seandainya nilai UP rendah, itu apa bisa dibantu dari nilai-nilai RTL, entah modul-modul? Nggak lulus. Dah, saya bilang terus. Saya kemudian Bu, jika gagal iya, Bu, ya. Ya, terus? Ya, Bu. Kemudian kan kemarin saya udah buat ambil video kan, Bu. Terus saya merasa nggak puas, Bu, karena ini banyak suara-suara puas. Udahlah, nggak usah. Kenapa harus puas-puas kali? Manusia itu nggak ada puas-puasnya emang, Bu.
Bisa nggak Bu saya mau ngulang lagi di Silakan, tapi tanggal 13 paling telat upload YouTube. Silakan. tanggal 13-nya jam berapa itu Bu? Alah, tanyanya kalau lagi boru. Enggak lah, jawab lagi itu dah. Apa lagi? Apa lagi pertanyaan lain? Ya udah itu aja, Bu. Udah, Oke. mudah-mudahan kami lulus semua ya Bu. Amin, Allahumma amin. Oke, baik. Udah matikan suaranya. Baraina. Jadi bertanya Baraina. Nggak ada Baraina. Nggak ada. Oke, saya lower hand. Oke. Bu, Assalamualaikum. Salam ya biasa. Dari mana Bu Baraina? Ya, kami dari Serolangun Jambi, Bu. Oke, Jambi. Gimana? Ya, ini mau tanya. Yang pertama, kemarin kan buat videonya tuh karena dianjurkan cepat, saya buat cepat. Jadi bajunya itu baju batik, Bu, bukan baju hitam putih. Itu gimana, Bu? Aduh. Ya sudah, dimaafkan. Nanti kalau nilainya kurang ya nanti kita lihat ya. Kemudian Bu, yang video yang full itu di Google Drive itu boleh ya pisah-pisah Bu ya? Kalau di Google Drive yang full boleh, tapi kalau yang YouTube jangan terpisah-pisah. Oke. Kemudian Bu, yang tadi itu yang kurang paham untuk UP yang tryout untuk hari Kamis itu menginstalkan laptop SIB Bu ya di UIN Malang. Ya, Itu gimana, Bu? itu nanti Bapak Ibu, itu nanti ada petunjuknya. Nanti Bapak Ibu akan dimasukkan grup, tenang aja dulu. Nanti di situ akan disampaikan. Jadi artinya apa? Saya harus mengingatkan ketika Bapak Ibu mau UP, maka instalan SEB punya tryout harus dihapus karena nggak bisa double di laptop kita. Itu makanya saya ingatkan. SEB itu harus diinstal untuk tryout. Tapi SEB-nya tryout itu berbeda dengan SEB-nya UP. Makanya ini saya ingatkan. Tapi insya Allah akan saya ingatkan terus-menerus. Makanya harus standby di grup dan di komunitas. Jangan semua nanya semua japri. Saya nggak terima japri. Capek loh Bu membalas 1.101 mahasiswa yang bawel. Nah ya. Jadi Ya, apa yang dibilang didengar semua. Semua ya untuk semuanya. Oke, sudah? Sudah, makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Apih Nurepi. Jadi bertanya Apih Nurepi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, bapak-bapak, saya kira ibu-ibu. Mangga Pak. Udah kepala 6, kepala ini udah tua, Bu. Paling tua saya nih. Ya, enggak apa-apa. Yang penting semangatnya muda. Iya, kemarin saya waktu P3K, Bu. Saya itu nguploadnya udah lambat ya, Bu ya. Nah, sekarang saya juga belum upload itu video UKIN. Nah, di situ tanggal 13-nya juga sampai jam berapa itu, Bu? Terima kasih, Bu. Ya Allah, sampai jam 13 jam berapa? Pokoknya jam 23.59. Itu bapak-bapak, saya sabar masih. Kan? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pi udah. Sekarang siapa nih PPG? Siapa PPG ini yang mau bertanya nih? Namanya PPG bukan nama sendiri. Siapa PPG nih? Ya. Nggak ada ini PPG nih ya. Udah. Assalamualaikum. Salam. Siapa namanya kok buatnya PPG? Mungkin saya belum baru sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti orang Aceh nih. Saya ya pasti. Saya dari Biren Bu, Aceh. Saya ingin bertanya, sebenarnya sudah ditanya sama Bapak barusan. Berarti tentang penguploadan video UKIN. Berarti udah Ibu jawab barusan. Oke, sudah cukup. Ya, makasih Bu ya. Berarti kalau yang sudah bertanya dan sudah ada jawaban, tolong tidak lagi meresen. Saya capek ya. Saudara-saudara, mohon saudara-saudara. Eko Prabowo, masih ada Bu bertanya Eko Prabowo? Ya Bu. Yo, mangga. Maaf Bu, kameranya rusak Bu. Alah, alasan aja, bilang aja mukanya entah kemana. Beneran Bu. Oh ya udah, terus. Ada 2 pertanyaan Bu. Yang pertama untuk terkait dengan UP, apakah regulasinya
regulasinya sama, ada ini enggak Bu? Ada remedial enggak Bu? Terus yang kedua, untuk Ukin, video Ukin saya udah terlanjur Bu upload di YouTube. Itu durasinya 40 menit tapi lebihnya 30 detik. Bisa ditolerir apa enggak Bu? Terima kasih. Pertanyaan pertama, tidak pernah ada aturan remedial terkait UP. Kalau nggak lulus saja sampai selanjutnya. Yang kedua, tadi udah saya bilang kalau lebih 1 menit, 2 menit, 5 menit, udah oke, udah selesai. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, Bagus Setiawan. Jadi bertanya. Allah. Jadi Bu. Oke, silahkan. Dari mana Pak Bagus? Ya Bu, Assalamualaikum, kami dari Riau Ibu. Oke, Riau silahkan. Terkait dengan upload video. Kemarin saya melihat di tahapan poin yang Ibu kirim atau Ibu Rahmi kirim itu, kalau bisa dari beberapa sudut. Jadi karena kami sendiri merekam, jadi kami di pause gitu Bu. Nah, jadi kemudian dipindah sudutnya begitu Bu. Jadi kalau memang disatukan mungkin nggak sampai 2 kali 35 kebetulan di MI gitu. Apa diulang lagi atau gimana Bu? Oh, usah dibuat aja, dipercantik, dibaguskan saja. Oke. Ya, cukup Bu. Oke. Ya. Anissa, jadi bertanya Anissa. Siap-siap Nur Hayati. Anissa, ada yang bertanya jadi Anissa? Oke, karena tidak ada jawaban berarti Anissa saya anggap tidak bertanya. Oh jadi. Sepertinya sudah nih. Anissa, dibuka unmute-nya. Oh, Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, saya mau bertanya tentang itu, Bu. Kelulusan UP itu tadi kan nilainya 70, nggih. Untuk melihat kita lulus itu habis mengerjakan itu langsung ada nilai. Enggak. Habis Bapak Ibu ngerjain, nanti Bapak Ibu diperiksa UKIN, kemudian nunggu 1 bulan kemudian pengumumannya. Kalau udah saya bilang, Bapak Ibu buka web UKM BPG, apakah Bapak Ibu lulus atau tidak, di situ semua jawabannya. Nanti disitulah berderai air mata, yang nangis karena lulus, yang nangis karena tidak lulus. Nah, disitu mulai ya. Jadi tolong saya bilang dari tadi, usaha langitnya jalur langitnya diperkuat ya. Iya, Bu. Terus untuk lagi Bu bertanya, Bu. Untuk kisi-kisi UP kemarin itu kan saya mempelajari dari yang Ibu kirim. Itu ada soal-soal yang sama semuanya, Bu. Terus apa ada kisi-kisi UP yang lagi, Bu? Kalau yang dari pusat itu yang dari pusat itu yang kemarin yang saya kirim itu dari pusat. Kalau Bapak Ibu mau lihat kisi-kisi UP yang lain, coba perhatikan. Saya perhatikan di sini ya. Saya share screen dulu sebentar. Salah ini ya di sini ya. Sebentar, saya share screen dulu. Nah, di sini kan Bapak Ibu kemarin tuh mendaftar kan? Iya. Nah, di sini, ini sebelah kanan nih, kisi-kisi SCT, kisi-kisi soal UP, kisi-kisi ini download di sini semua. Nah, ini semua. Di sini Bapak Ibu klik, nanti keluar dia Google Drive-nya. Nah, silahkan ambil. Jadi jangan lagi tanya mana Bu Rami, nggak ada. Nggak mau lagi saya jelasin. Iya, kalau mau kisi-kisi soal UP ini. Nah, ini semua ini udah ada. Lihat jurusan masing-masing, tidak akhlak, PAI, GMI, nah, semua ada. Guru kelas, ya. Ini beda sama kisi-kisi yang ya Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, semoga sehat selalu. Amin. Baik, selanjutnya Nur Hayati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, nama saya Nur Hayati. Yang ingin saya tanyakan pada studi kasus, apakah nanti permasalahannya itu semua sama soalnya? Enggak. Jadi nanti studi kasus itu acak. Misalnya Bu Nur Hayati dapat soalnya lain, Bu Astrina lain, Bu Armila lain. Jadi diacak sama sistem di komputer masing-masing. Jadi jangan harap ditentukan Bu ya, bukan milih sendiri ya Bu? Tidak. Sistem mengacak. Ya, terus Bu satu lagi, pada saat UP apakah ujian itu waktunya sama semua atau sama seluruh Indonesia? Oh ya, satu waktu ya Bu? Ya, betul. Oke. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani Supiah. Oh, udah gak jadi Ani Supiah. Arifatur Rizkiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Probolinggo. Ingin bertanya bukan terkait UKIN atau UP, tapi yang di-share Bu Nurul Akmal tadi itu masalah Bu. Ya. Terus di sana ada keterangan link dokumen lapor diri yang nggak bisa dibuka dan error untuk diberi kesempatan untuk mengisi kembali. Sedangkan kami kemarin sudah bisa diisi, sudah bisa ngisi dan sukses di keterangannya pada saat lapor diri kemarin. Itu apakah harus ngisi lagi? Di-upload aja Bu untuk jaga-jaga nanti pas dinilai nggak bisa. Jadi semuanya kalau saya bilang wajib aja isi, jaga-jaga kalau misalnya nggak bisa, supaya nggak susah merepotkan, karena nilai RPL itu harus masuk ke PDDikti. Ya, jadi semua wajib mengisi yang di-share sama Bu Nurul Akmal tadi ya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, selanjutnya Anita Pertiwi, siap-siap Anis Sofiatu. Anita Pertiwi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik, ini saya mau nanya untuk pelaksanaan UP nanti itu kita pakai satu HP untuk yang kamera itu atau pakai dua? Yang satunya jaga-jaga untuk boleh. Jadi minimal harus ada satu HP untuk memvideokan kita sedang melaksanakan ujian. Kalau ada dua HP lebih baik. Oh gitu. Kalau satu HP enggak apa-apa ya Bu? Tidak apa-apa. Oke ya. Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anis. Iya Bun. Ya. Silakan Bu Anis, siap-siap Bu. Baik, Siti Maisarah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terkait video UKIN-nya itu kemarin saya buatnya itu putus-putus. Terus setelah digabung itu jadi 40 menit. Jadi kalau misalnya yang diupload di YouTube sama di Google Drive itu disamakan, boleh enggak Bu? Disamakan tuh kayak mana? Maksudnya hasil editan videonya itu kan cuma 40 menit. Oh, maksudnya walaupun udah mengajar juga 40 menit juga? Enggak Bun, kemarin buatnya itu memang diputus-putus, takut HP-nya itu ngeblank kayak gitu. Jadi pas ya wes, jadi piye iku? Ya wes. Enggak apa. Ya Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. SDIT Teguh Umar. Siapa ini SDIT Teguh Umar? Jadi enggak? SDIT Teguh Umar. Enggak ada? Kalau enggak ada, baik.
Oh ada nih, dah. Pak SDT mana suaranya? Nggak ada suaranya. Bu, Oke. udah Bu. Oke, dah silakan. Terus? Bu Rahmi, tadi kan untuk video full, Bu Rahmi sampaikan tadi boleh lebih sikit-sikit. Kalau kurang Bu, kurang dari misalnya kurang 5 menit, 3 menit, boleh nggak Bu video fullnya? Hai, maksimal 40 menit. Maksimal 40 menit. Artinya kalau kurang boleh. Kalau Video lebihnya full, lebih Bu. sedikit. Yang Oh, full, video bukan yang full. edit Bu. Oh, video full kan kalau full itu, video full itu kan 2 JP loh. Gak mungkin kurang dari 2 JP. Masa kurang dari 2 JP? Oh, nggak boleh kurang 5 menit gitu, 3 menit. Ya, kalau 5 menit masih saya terima lah. Kalau kurangnya 1 jam gimana? Oh, enggak. 5 menit gitu, Bu. Ya, Bu, oke. Satu lagi, Bu, satu Oi. lagi. Nanti kan waktu UP, itu kan kita lewat laptop kan, Bu. Melalui laptop kan. Terus? Nah, terus yang HP satu lagi itu kita taruh di sebelah Di depan atau di belakang kita. Yang penting untuk memvideokan posisi kita. Oh gitu. Oke, itu aja Brahmi. Thank you. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anis Hidayah. Iya, Ibu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahmi. Ya, saya dari Gresik. Iya, mau tanya tentang studi kasus. Nah, itu besok pertanyaannya sesuai dengan yang kapan hari Bidang pernah studi. Bu Rahmi, iya. Maksudnya Iya. gini, pertanyaannya itu mengenai kondisi seharusnya, kondisi yang terjadi, kemudian kesenjangan atau GAP, kemudian relevan, dan yang lainnya. Apakah pertanyaannya mengenai itu, Bu? Iya, benar-benar. Seperti itu nanti. Oh, seperti itu. Oke, terima kasih kalau gitu, Bu. Ya, Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cucu. Bu Cucu Sumiati. Mangga. Bu Cucu, mangga. Oke, nggak jadi Bu Cucu ya. Udah. Terus Ya. jadi. Maaf Bu, mau tanya, saya nih kemarin bikin video kurang 15 menit, gimana ya Bu ya? Ya dah, kalau pertanyaan itu sama semua ya wes, nggak usah lagi yang ditanya hal-hal itu sama. Nggak apa-apa gitu, maksudnya nggak apa-apa. Saya kebetulan Sok Bu, mangga, ikut, mangga, baru ikut. sok mangga. Ya, hatur nuhun Bu. Sami-sami. Gimana Bu, banyak yang salah tuh, sedikit-sedikit. Gimana? Nggak perlu ditambah. Nah itu biar dinilai, kalau salah nanti biar dinilai sama pengawasnya ya wes. Oh gitu, iya. Makasih banyak Asrina Bu. Marbun, Asrina. Ya wes, ya, mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asrina Marbun. Iya Bu, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. tanyakan Bu, itu kan videonya sudah adanya Bu. Jadi berangkat berdasarkan ini apa dikirim? Aduh, saya nggak dengar. Putus-putus. Bu Asrina Marbun. Putus-putus suara Bu Asrina. Iya Bu, saya Bu. Saya Iya. Bu. Iya benar, tapi Gini kan Bu, video ukinnya sudah ada linknya untuk pengiriman. Sementara pembelajarannya itu Bu, kemana dikirim? Bu Asrina, ini terputus-putus suaranya nggak bisa. Nanti aja ya Bu Asrina WA di grup aja. Mention saya, nanti saya jawab. Ya. Oke. Sekarang Bayi Suni. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat pertanyaan yang banyak ini Bu terkait video UKIN Bu dari teman-teman. Yang saya tanyakan terkait kalau memang kelulusan UKIN itu dari LPTK, karena melihat dari LPTK lain itu ada yang 15 menit, ada yang berapa menit itu, berarti untuk kelulusan ini apa sistem yang menilai Bu atau Sistem, LPTK? enggak, bukan, itu dosen yang sudah ter NRP nasional. Semua dari nasional.
Ya. Semua dari nasional. Iya, Soalnya yang sudah iya. ada NRP itu kan nasional berarti. Iya, soalnya dari teman-teman itu yang menanyakan itu semua, Bu. Ada yang cuma enggak sampai 30 Ya, menit. pokoknya ikutin yang LPTK, ikutin aturan LPTK. Oh, oke Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke ya, udah cukup dulu ya, karena suara Ibu sudah hampir habis dan tidak ada minum yang Bapak Ibu sediakan untuk saya, jadi saya harus mengisi tangki saya. Lagian waktu Indonesia Barat juga sudah zuhur, Bapak Ibu juga di yang dan Wita juga begitu, udah ini apa namanya udah mau zuhur ya. Yang mau bertanya nanti boleh di grup, ingat lagi-lagi di grup tag aja nama saya, mention ya, jangan ada yang japri ya. Bapak Ibu semua, saya harapkan apa yang saya sampaikan didengar. Yang pertama, yang kedua, semua aturan diikuti, mau aturan LPTK, aturan nasional. Walaupun LPTK itu beda-beda, ikuti aturan LPTK karena Bapak Ibu semua dari LPTK kita. Yang ketiga, belajar yang rajin Bapak Ibu. Jangan mau percaya sama apa namanya itu joki-joki ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk apa namanya? Untuk yang minta biaya-biaya. Tadi dijawab, Wan. Artinya nasional yang menjadi yang menilai itu. Ya Pak, nasional Pak. Iya, nasional Bapak. Ya istana deki saya paling saya pacit lah mengikuti ini ke artinya mentahnya kayak itu 2 GP deki itu. Jadi mempengaruhi kan nilai segala pakai itu sekarang. Nanti untuk tuh. Oke, dah. Udah dengar kan? Jadi saya ulangi kan, saya potong ya kayak gini. Yang pertama, Bapak Ibu usaha ikuti aturan, baik aturan dia dari LPTK maupun aturan nasional. Bagaimanapun Bapak Ibu semua di LPTK Yayan Nusmawi, artinya apapun aturan di Yayan Nusmawi Bapak Ibu ikutin. Apa yang disampaikan oleh kami, saya bilang jangan percaya sama orang lain dulu, orang lain yang di luar dari grup kita. Kemudian usahakan dulu konfirmasi sama saya atau Bu Nurul boleh, atau Pak Usaiman boleh. Nah, belajar yang rajin, belajar yang giat, yang belum pernah ngetik lancar, usahakan cepat ngetik karena cuma 30 menit. Ingat, refleksi itu hanya 30 menit. Jadi sekarang buat aja timer di HP. Coba ambil 2 kasus, kemudian Bapak Ibu belajar untuk ngetik di laptop. Karena memang di laptop nanti kan ngetiknya kan. Nah, untuk menjawabnya selama 30 menit. Kalau untuk pilihan gandanya tadi 60 soal selama 120 menit. Jadi 150 soal. Ya Bapak Ibu semua ya. Baik. Terima kasih banyak untuk semuanya. Lagi-lagi saya doakan semoga Bapak Ibu sehat, diberi kemudahan, diberi kelancaran, dimudahkan segalanya dalam menjawab pertanyaan, diberikan nilai yang cukup, kemudian diberikan kelulusan semuanya. Saya berharap bisa lulus 100% ya. Baik, lagi-lagi kalau saya merepet-repet kayak gini, walaupun saya marah-marah kayak gini, ini adalah tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu semua, supaya memberi motivasi untuk semua ya. Terima kasih Bu. Selalu Bu, sehat selalu. Terima kasih. Dan kita bisa jumpa dengan Bapak Ibu. Amin. Tadi dengan Ibu. Amin. Wisudanya offline. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tuh punya kajian apa Recording